Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman. Di jam 11 ini hari Minggu kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik nih, masih berkaitan dengan COVID-19. Gimana kalau seandainya kita isolasi mandiri teman-teman? Nah, di sini akan dibahas bagaimana cara latihan pernafasan selama isolasi mandiri teman-teman. Dan kita beruntung banget karena pada pagi hari ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat spesial nih, yaitu dosen saya sendiri selama di FK Undip, yaitu Dr. Erna Setiawati, spesialis KFR, konsultan MSI Med. Beliau adalah pengajar prodi Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi di FK Undip teman-teman. Selain sebagai spesialis rehab medik di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, beliau juga sebagai dokter spesialis KFR di Rumah Sakit Panti Wiloso Semarang, kemudian di Rumah Sakit William Booth, dan beliau merupakan konsultan rehabilitasi kardiorespirasi. Artinya beliau sangat mendalami ilmu tentang rehabilitasi pada pasien dengan penyakit jantung dan pernafasan. Baik, kita lihat ya, apakah Dr. Erna sudah bergabung? Oh iya, Dr. Erna sudah bergabung. Teman-teman nanti yang mau menanyakan bisa langsung aja di comment section ya teman-teman. Jadi kalian nanti tanya aja, nanti kita aku tambahkan. Ini pertanyaan-pertanyaannya juga dari teman-teman yang selamat pagi dokter. Pagi. Iya, suara saya jelas ya dok ya? Jelas. Oh baik dokter. Bentar dokter. Baik, di sini Dokter Erna sudah bergabung. Terima kasih ya dokter atas kesediaannya untuk sharing sama teman-teman di sini. Kemudian teman-teman yang nonton nanti bisa langsung tanyakan aja ya, mumpung ada Dokter Erna nih, beliau sangat ahli di bidang kardiorespirasi teman-teman. Oke, kita langsung aja nih ya dok ya, sama pertama nih dok, pasti ya teman-teman di sini kan masih awam nih dok sama rehabilitasi medik dokter. Mereka banyak taunya itu tentang fisioterapis begitu dokter. Nah, mungkin di sini Dokter Erna bisa menjelaskan kalau dokter rehabilitasi medik itu sebenarnya seperti apa sih dok? Karena kan orang-orang belum banyak tahu mungkin ya dok, mungkin beberapa sudah mengerti. Dan kapan aja sih pasien itu bisa dikonsulkan ke spesialis rehabilitasi medik begitu dok? Oh ya, memang rehabilitasi medik tuh kayaknya nggak terkenal gitu ya. Dibanding terkenalnya fisioterapi dokter. Ya, betul. Ya, pertama kali yang itu memang fisioterapi duluan sih. Jadi ya memang masyarakat pasti lebih dahulu tahu untuk fisioterapi. Cuma perannya dokter rehab di sini itu sebenarnya mengembalikan fungsi. Jadi kalau ada fungsi yang menurun pada pasien COVID ini kan banyak fungsi paru yang menurun ya, karena memang banyak yang diserang saluran pernafasan ya. Terus kalau kayak orang stroke gitu, fungsi anggota geraknya yang gerakan tangan, kaki. Nah, perannya dokter rehab di situ mengembalikan fungsi. Di sini dokter rehab itu tidak bekerja sendiri, kerjanya itu tim. Ya salah satu timnya adalah fisioterapi. Sebenarnya nggak hanya fisioterapi sih. Ada terapi okupasi yang untuk latihan gerakan ya, untuk latihan aktivitas sehari-hari. Terus terapis wicara untuk anak-anak berkebutuhan khusus ataupun untuk dewasa yang seperti stroke, kadang ada gangguan afasia itu ya, gangguan bicara, mungkin mengerti tapi tidak bisa mengatakan, itu juga terapis wicara yang berperan di sini. Ada lagi untuk ortotik prostetik, itu yang alat bantu jalan, kaki tangan palsu, itu masuk timnya rehab semua. Psikolog pun juga masuk tim rehab di sini, buat mental. Ada orang-orang yang sakit, biasanya orang sakit kronis gitu ya, sakit stroke itu kan nggak cuma sebentar ya.
Nah itu untuk dokter. support mental di sini, psikolog, ada social worker juga di situ. Jadi timnya itu banyak sebenarnya, kita nggak mungkin kerja sendiri, cuma dokter rehab di sini yang buat program leadernya. Oh gitu, baik dokter. Menarik banget ya dok ya, ternyata macam-macam yang bisa cakupan yang ditangani oleh spesialis rehabilitasi medik ini ya dok ya. Jadi sebenarnya itu kalau teman-teman di sini mungkin taunya pasien tuh sembuh, gejala hilang, udah selesai gitu dokter. Padahal kan tidak sampai hilangnya gejala ya dokter, tapi di sini juga ada pengembalian fungsi dari pasien tersebut teman-teman. Teman-teman mungkin kalau ada yang mau ditanyakan tentang spesialisasi ini atau kalian udah pernah ngantar orang tua kalian, mungkin bisa sharing di kolom komen ya teman-teman. Oke dokter, selanjutnya nih dokter, kalau boleh tahu juga nih dok, kalau rehabilitasi medis ini menangani pasiennya itu ada kategori umurnya nggak sih dokter? Misalnya anak-anak atau remaja aja atau dewasa aja atau lansia atau semua bisa gitu dokter? Sebenarnya rehab tuh cakupannya luas ya, dari bayi baru lahir sampai lansia cakupannya itu. Oh, Bayi baru menarik ya dok, berarti semuanya ya dok ya? Iya, jadi memang banyak luasnya untuk luas sekali ya. usia segini gitu. Remaja, gangguan skoliosis, banyak, apalagi sekarang zaman pandemi ini ya. Kecil-kecil udah sakit punggung, banyak kan duduk. Iya. Oh gitu ya dok ya? Iya. Berarti banyak banget pengalamannya ya dok ya, yang ditanganin macam-macam. Oke, berarti cakupannya ini luas banget ya dokter ya, mulai dari bayi sampai dengan lansia semuanya dicakup oleh spesialisasi rehabilitasi medik. Iya betul. Dokter Astasa juga kan di situ juga ya dok ya, waktu anak. Iya. Terus iya, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dokter Erna? Yang untuk cakupannya mungkin itu ya dok ya? Ya, pengalaman saya sih yang untuk bayi benar-benar baru lahir ya, jadi benar-benar baru lahir itu dikonsulkan ke rehab itu dengan kaki CTEV. Kakinya bengkok ya, orang tuanya tuh melihat kakinya anak saya kok aneh gitu bengkok. Nah itu di situ peran rehabilitasi ada. Atau yang ini tengeng, jadi baru lahir tapi dia maunya tengok ke satu sisi terus, tortikolis gitu. Nah itu juga rehab bisa. Iya betul dokter. Iya. Sering juga saya dapat pasien gitu. Pasti dikonsultan ke rehab medik. Sehari langsung udah pulang pasiennya. Ya paling nanti untuk evaluasi, kontrol lagi ya, untuk lihat kontrol lagi ya dok ya. Bagaimana? Sebenarnya kita nggak cuma berikan terapi pada saat di rumah sakit, tapi juga memberikan program di rumah, PR ke orang tuanya, ke merawat gitu ya. Jadi memang kerjasama sih, nggak cuma sama terapisnya saja yang bekerja. Jadi timnya nggak cuma terapisnya aja ya dok ya? Iya betul sekali. Tapi di rumah juga latihannya, ada PR-nya gitu. Nggak terus pulang rumah diem lagi, nanti balik lagi. Iya. Ya, perbaikannya kurang optimal kalau seperti itu. Gitu ya dok ya. Oke. Ini ke topik yang sangat menarik nih dok, yang selanjutnya nih yang pada bertanya itu kan sekarang masih trennya COVID ya dok ya. Iya COVID. Kemudian kasusnya juga masih banyak ya dok ya di sekitar kita. Iya. Terus salah satunya tuh banyak menyerang sistem pernafasan kita ya dok ya. Gejalanya banyak dok. Mungkin yang paling utama itu batuk dan sesak ya dok ya. Paling ringannya sih nggak bisa membau, dokter nggak bisa mencium, membau, merasa, karena mungkin hanya dianggap teman. Terus
Aduh, biar santai dok kita. Terus gejala ini bisa berlangsung cukup lama kan dok? Bahkan bisa sampai pasien itu udah sembuh bahkan negatif dinyatakan sudah sembuh gitu masih ada gejala-gejala tersebut yang kita kenal dengan long COVID ya dokter. Nah, peran rehabilitasi medik ini dalam upaya mengatasi gangguan fungsi pernafasan pada pasien COVID itu bagaimana ya dokter? Misalnya adakah latihan-latihan khusus atau gimana kelanjutannya setelah pasien ini sudah mulai membaik begitu dokter, bisa dijelaskan nggak dokter? Ya, terutama untuk yang isoman ya, yang isoman itu di rumah tidak hanya diam saja ya sebenarnya ya, tapi harus ada latihan nafas yang dilakukan di rumah. Terutama ya memang kalau batuk ya, batuk itu biasanya jadi bikin sesak karena mungkin ada dahak yang tidak bisa keluar gitu ya, jadi memang dibutuhkan latihan nafas di situ. Batuk juga di sini juga diajarkan sih di rehab medik, bahkan batuk aja harus dilatih gitu ya, kayaknya aneh ya. Iya dokter, ternyata menarik banget. Iya. Tapi itu cukup bermakna sebenarnya. Ya, kalau yang itu bisa diberikan latihan nafas. Sebenarnya prinsip latihan nafas di sini yang pertama kalau boleh saya berikan untuk poin-poinnya ya, untuk latihan nafas itu yang pertama dilakukan massage dulu. Jadi otot-otot yang dipijit gitu ya dok? Nah, penting untuk nafas itu kan otot dada ya, bahu juga dipijat-pijat dulu, dimasak boleh, dikompres hangat dulu boleh, jadi lebih nyaman. Iya. Nanti saat melakukan gerakan nafas. Lalu biasanya kalau orang diem terus kan pundak bahu tidak bergerak ya. Nah itu juga iya dokter. Gerakan sambil latihan nafas, jadi digerakkan berputar nih sambil nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Jadi setiap gerakan itu diatur nafasnya, tidak nafas sendiri, gerak sendiri sambil gitu. Oh gitu. Jadi ada tekniknya ya dok ya? Batuk ya kontrol nafas dulu, yang penting memang latihan nafas dulu, tarik nafas dalam, buang nafas, sudah nyaman, mungkin diulang bisa 3-5 kali, baru tarik nafas dalam lalu dibatukkan. Oh gitu. Ini jadi semua orang insya Allah kelihatannya kalau isoman ya dokter, banyaknya mungkin pada nggak taunya cara latihan batuk itu dokter, pada nggak tahu caranya. Berarti tadi ya, iya latihan batuk itu tarik nafas dalam dulu gitu ya dok ya? Iya, jadi yang pertama itu kontrol nafas, langsung batuk ya. Latihan nafas gitu, iya dok. Ya, tarik nafas dalam, bisa mungkin diawali dengan latihan nafas dalam deep breathing ya. Deep breathing yang pakai abdominal itu juga bisa, jadi kita mengembangkan perut. Tarik nafas, perutnya mengembang, tahan 2-4 hitungan, lalu buang nafas lewat mulut. Nah itu diulang 3-5 kali, jadi relax, nyaman dulu. Kadang orang kalau sering batuk itu kan nyaman ya, nggak enak gitu. Iya dok. Nafas penting. Pernafasannya, iya betul dokter. Oke. Jadi ini bisa dilakukan kalau seandainya pasien isolasi mandiri di rumah ya dokter? Iya. Pijit, kemudian pijit dada dan pundak, dan latihan batuk tadi ya dokter, sama latihan nafas atau deep breathing tadi ya dokter. Baik, selanjutnya dok, kalau seandainya isolasi mandiri di rumah biasanya orang-orang tuh pada konsentrasinya ke saturasi oksigen nih dokter. Nah, saturasi yang aman tuh dok, itu rentangnya atau di kisaran angka berapa tuh dokter? Karena banyak yang nggak tahu, udah sampai di bawah 90 atau udah 80-an masih santai-santai aja gitu dok. Jadi kapan gitu dok harus mencari pertolongan ke rumah sakit atau tetap santai aja di rumah gitu? Bisa dijelaskan nggak dok rentang saturasinya? Ya, saturasi dikatakan aman biasanya 95 ke atas ya, 95 ke atas itu. Kalau sudah kurang dari 95 dengan nafasnya cepat ya, biasanya nafasnya nggak sering ambil nafas sebanyak ini, tapi ini kok dirasakan sering gitu. Nah itu berarti kan asupannya oksigen kurang ya, makanya kurang ya.
ambil nafas cepat. Nah itu segeralah ke vaskes terdekat saja untuk cari pertolongan. Oh gitu ya dok ya. Jadi walaupun tanpa menggunakan alat oximeter itu tetap bisa kita ngerasanya misalnya cepat nafasnya, oh, ini harus langsung hubungin tenaga kesehatan atau rumah sakit ya dokter. Atau mungkin Baik, udah dokter. lelah, jadi tidak melakukan aktivitas. Udah, iya. Kok saya udah lelah padahal nggak ngapa-ngapain gitu mungkin. Beda kalau memang Iya, aktivitas ngos-ngosan gitu dokter. Ya ngos-ngosan itu. Iya dok. Jadi ya tuh teman-teman, kalau seandainya isolasi mandiri itu nggak boleh, nggak ada pengawasan ya teman-teman, harus diperhatikan kalian tuh nafasnya cepat atau tidak cepat, terus gampang lelah atau enggak ya. Lalu dok, kan nggak semua, jadi tadi untuk mengetahuinya selain dari oximeter, kemudian misalnya kita jadi mudah lelah gitu ya dokter, terus nafasnya jadi lebih cepat gitu ya dok ya. Ada lagi nggak dok tanda-tanda lain yang kira-kira perlu diwaspadai gitu dok? Ketika saturasi kita turun. Ya ujung-ujung jari kebiruan gitu tiba-tiba gitu bisa juga ya. Iya dok. Iya. Jadi ya teman-teman. Ujung ini ada biru-biru berarti kan oksigennya nggak bisa sampai ke perifer ya, nggak bisa sampai ke ujung. Iya betul dokter. Orangnya nggak ngapain, jadi maksudnya nggak ada. Iya kadang kurang care gitu dok ke yang kayak tangan, ya udahlah biasa aja gitu ya dok. Ternyata tuh penting teman-teman. Nggak padahal itu adalah salah satu ini teman-teman harus cepat-cepat. Bahaya itu warnanya udah biru ya. Terus banyak juga kan dokter kayak yang kita temukan di sosmed dokter. Jadi mereka isolasi mandiri berdua sebenarnya di rumah itu sama-sama COVID. Kemudian tetangganya ini sampai nggak sadar kalau tetangganya itu positif COVID, isolasi mandiri, baik-baik aja. Terus besoknya sudah meninggal dokter. Gitu. Jadi kayak happy hipoksia gitu dokter. Iya. Ketahuan jadi ya. Mereka nggak ketahuan dokter karena nggak alert sama saturasinya itu dokter. Saturasi terus kurang mengerti mungkin ya dok ya. Itu mungkin yang dokter Ena sampaikan teman-teman, diperhatikan nih teman-teman buat yang lagi isolasi mandiri. Jadi kita harus hati-hati kalau isolasi mandiri harus diawasi. Iya betul, pengawasan penting sih. Kan memang kalau ada yang isoman harus lapor ya ke vaskes terdekat supaya dokter puskesmas dokter juga ikut mengawasi, walaupun hanya sekedar telemedicine itu penting sih. Ya, nggak harus datang ke rumah kan, tenaga kesehatannya bisa lewat hub, bisa mengajarkan latihan nafas saja bisa lewat video call. Iya betul dokter. Tetap bisa latihan. Iya zaman sekarang ya dok ya. Langsung ya betul. Iya bisa lewat telemedicine teman-teman, cara untuk latihan nafas dan lain sebagainya. Jadi kalian tidak perlu harus ke rumah sakit, nggak usah ke IGD penuh gitu ya. Apalagi sekarang pada banyak yang takut ke rumah sakit malah. Iya dokter betul. Sekarang trennya itu katanya semuanya takut dokter ke rumah sakit, nanti di COVID kan katanya gitu dokter. Jadi malah mereka nggak ini. Iya dokter. Nah itu jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Terus untuk isoman ya. Iya dokter. Kebanyakan isoman. Iya. Jadi yang betul. Tanpa pengawasan mungkin. Iya betul. Tanpa pengawasan karena ya itu takut sendiri tuh dokter. Takut sendiri ya. Panik sendiri. Panik sendiri. Terus susah. Iya. Panik. Iya kan panik juga bisa gangguan nafas juga ya dok ya jadinya malahan. Iya betul. Iya. Tuh teman-teman, jadi kalau seandainya kalian sesak, jangan panik, tetap tenang ya, ambil nafas dalam, hembuskan, ya dok ya. Latihan nafas. Latihan nafas pokoknya teman-teman. Oh iya dokter, kan ini lagi banyak di TikTok, di Instagram juga, itu cara-cara
posisi-posisi tertentu yang bisa mengoptimalkan asupan oksigen ke tubuh kita gitu dok. Salah satunya tuh ada seperti posisi proning, kemudian tadi seperti yang dokter katakan latihan batuk, kemudian latihan dekondisi dan istilah-istilah yang sering diedukasi di masyarakat. Tapi masyarakat mungkin taunya proning, tapi mereka mungkin lupa gitu ya posisinya bagaimana gitu dokter. Terus tidak semuanya paham, mungkin bisa dijelaskan nggak dokter yang simple aja gitu buat mereka apa yang posisi-posisi apa, atau selain yang latihan batuk dan latihan nafas tadi, apalagi ya dok yang harus kita mengerti selama isolasi mandiri? Ya, proning itu kan posisi tengkurap ya. Memang dengan posisi tengkurap itu jadi paru-paru itu lebih mengembang, lebih bagus. Dan tidak dari organ-organ yang jantung. Kalau posisi terlentang kan organ jantung menekan, organ-organ perut yang lain juga menekan, jadi pengembangannya kurang optimal. Tapi begitu orang posisi prone memang jadi lebih nyaman, karena area yang paru-paru yang paling luas itu juga kan di punggung ya. Jadi kalau dia bisa mengembang lebih bagus, oksigennya juga lebih banyak yang terambil gitu. Lebih optimal. Iya betul dokter. Saturasinya masih itu mungkin belum diperlukan ya posisi itu. Kalau dia sudah nyaman dengan duduk bersandar, nyaman ya nggak harus posisi itu dilakukan prone itu. Ya kalau memang gitu ya, dokter. Sudah posisi menurut dia nyaman tapi kok oksigennya kayaknya nggak nambah-nambah ya, di pulse oximetry bisa dibantu dengan posisi prone itu, letakkan bantal di pinggul, di bawah pinggul, lalu lakukan latihan seperti tadi. Kalau mungkin sesama isoman serumah ada lebih dari satu orang gitu ya, yang satunya bisa membantu menekan di pinggang ya, jadi kita bisa aware bahwa oh betul ini pada saat kita tarik nafas itu perutnya mengembang gitu, jadi ada kayak yang menahan gitu. Kalau kita latihan sendiri, nafas-nafas sendiri kan nggak tahu ya ini bener apa enggak, ini mengembang atau enggak. Iya dok, jadi ada yang megangin gitu ya. Nah, ada yang megangin itu lebih aware, dan dengan dipegang kita juga berusaha kayak melawan kan. Itu pada saat posisi. Iya betul dokter. Bisa itu dilakukan. Kalau latihan betul. Adaptif seperti yang tadi ya, yang penting kontrol nafas dulu, latihan deep breathing, latihan nafas dalam, tahan nafas lalu buang lewat mulut, itu dilakukan sesering mungkin boleh kok, nggak ada maksudnya maksimal berapa kali atau ya senyamannya, nggak ada kontraindikasi ya dok. Nah karena kita juga sehari-hari nafas kan, ini kan lebih betul. diawetkan lagi dengan kita tuh nafasnya itu apa gitu, dioptimalin lagi gitu ya dok ya, lagi supaya asupan oksigennya juga jadi baik. Mungkin sekali latihan bisa 3-5 kali diulang, itu nanti siang diulang, sore diulang, malam diulang lagi juga boleh aja, apa-apa senyamannya, intinya senyamannya ya. Iya dokter. Kalau tadi kan latihan di kondisi ya, latihan di kondisi itu, nah ini di kondisi dokter, di kondisi, nah mengembalikan kondisi kan ya, berarti kan ya di kondisi. Betul dokter. Mengembalikan kondisi. Nah biasanya pada yang isoman tuh banyak yang mager kalau saya lihat. Waktunya tiduran aja dong. Tiduran, waktu nggak ngapa-ngapain itu kayaknya malahan ya. Jangan kalau tanpa aktivitas ya kita pasti fungsinya turun. Nanti otot-otot juga kecil ya. Tidur aja otot kaki nanti atrofi gitu ya dok. Nanti jadi kayak lemah kan kaki. Jadi tetap harus beraktivitas. Iya betul. Di rumah aja nggak apa-apa. Memang nggak boleh mana-mana ya. Melakukan aktivitas yang disukai apa gitu di rumah. Pokoknya buat diri tuh senyaman mungkin, sehappy mungkin. Harus happy. Ya.
Iya, bukan berarti membatasi aktivitas ya dok ya. Ya, Aktivitas di dalam rumah kayak olahraga juga tetap bisa, olahraga ringan ya dok. betul, olahraga ringan. Justru waktunya membenahi diri. Kalau saya bilang isoman gitu. Iya. Jadi olahraga. Jadi kan lebih bisa, memperhatikan diri sendiri gitu ya dok. Betul. Iya mau dok. nggak mau. Iya. Iya. Baik dok. Tadi itu yang disebut dekondisi ya teman-teman. Jadi dekondisi itu mengembalikan kondisi seperti awalnya lagi. Jangan malah menurun gitu ya dok ya. Iya, dibiarin ya nggak dilatih ya pasti menurun ya. Iya betul. Ya isoman nggak malah jadi sehat, malah tambah jelek nanti kondisinya. Malah tambah sakit, iya. Malah tadinya bisa apa-apa jadi jadi ada yang sakit pindah ke yang lain. Boyok, sakit yang lain. Betul. Yang lain. Gampang kram gitu ya dok ya, ngapain dikit. Iya, terus kan ini banyak nih dok pasien-pasien yang isoman, kemudian dapat kabar yang mungkin di berita gitu kurang enak gitu, terus malah jadi panik, terus jadi sesak, saturasinya turun. Tapi di rumah itu tidak ada tabung oksigen, jadi di depan mata tuh tidak ada tabung oksigen, kemudian oksigen misalnya ada juga nanti itu seperti refillnya itu prosedurnya itu agak susah dokter di daerah-daerah gitu dok. Ada beberapa yang harus izin dulu ke kepala puskesmas di daerah sekitarnya baru dapat catatan untuk bisa refill oksigen lagi gitu dok. Itu kan jadi cukup sulit ya dok untuk mendapatkan oksigen. Jadi mereka juga udah panik sama berita, panik sama nggak ada oksigen gitu dok. Nah itu apa ya dok menurut dokter Erna gitu, masukan dari dokter Erna yang baik untuk teman-teman yang isolasi mandiri dan supaya nggak panik, nggak ada oksigen gitu dok? Ya yang pertama memang berita negatif gitu mau nggak mau memang membuat orang jadi panik, bingung ya. Tapi ya yang pertama mau nggak mau kita juga panik mau ngapain ya. Semakin kita panik semakin kita sesek ya, semakin nggak karuan kan badannya. Jadi memang yang pertama itu satu nggak boleh panik. Jangan membuat diri kita semakin kacau gitu. Iya. Kalau nggak siap mending nggak usah nonton berita gitu ya dok. Betul. Baca yang menyenangkan aja. Yang nonton film yang happy gitu, yang komedian yang lucu-lucu gitu. Pokoknya harus membuat diri se-happy mungkin gitu. Kalau udah panik tambah sepi, level saturasi oksigen yang mungkin tadinya normal jadi malah turun. Iya dok. Tadinya nggak apa-apa ya. Tadinya nggak apa-apa, jadi malah turun sendiri. Jadi malah turun. Iya. Jadi intinya harus happy ya dok ya, harus bahagia. Jadi nggak usah panik teman-teman kalau nggak ada oksigen. Tetap tadi latihan nafas ya, seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya sama dokter Erna. Menarik banget nih dok. Jadi pasien COVID. Iya betul dokter. Yang duduk bersandar, pokoknya nyamannya bagaimana ikuti. Tubuh itu kan punya sinyal ya. Saya enaknya gimana itu ikuti aja. Iya dok. Saya juga pernah ada pengalaman. Jadi kan ada pertanyaan gitu dokter untuk pasien lansia gitu dok. Itu kan kalau seandainya melatih posisi-posisi tertentu gitu dokter, kadang capek gitu punggungnya dokter. Kalau seandainya nanti disangga bantal atau diposisikan yang nyaman gitu, apakah masalah atau enggak dok? Gak apa-apa sih, tadi saya bilang posisinya yang nyaman aja. Mau duduk setengah bersandar ya nggak apa-apa, sambil dia bisa latihan nafas ya. Latihan nafas bisa kok, nggak harus sambil berdiri, bisa sambil duduk, tadi sambil tempat. Sambil tiduran pun bisa, sambil tiduran, lempang bisa. Jadi banyak posisinya bisa macam-macam untuk bisa latihan nafas itu. Sambil duduk di kursi bisa, duduk di tepi bed juga bisa. Jadi banyak cara. Yang penting lokasi yang aman gitu ya dok ya? Iya, lokasi yang aman. Kalau isoman memang serumah kena semua ya mungkin nggak lebih fleksibel ya, tapi kalau ada yang
negatif, ada yang positif lah, harus lebih prokes kan ya. Jadi kalau latihan nafas juga jangan masker, nanti malah yang negatif positif. Jadi oh iya betul dokter. Iya itu nomor satu tuh teman-teman. Kalau seandainya serumah ya harus bener-bener diawasin. Dibedakan lokasinya yang positif dan yang negatif ya teman-teman. Kalau bisa sih malah dibedakan. Baik dok, itu kalau untuk lansia ya dok ya, berarti tidak ada batasan ya dok ya, boleh disanggah pakai apa aja yang senyamannya ya dok. Nah kalau seandainya untuk anak-anak nih dok, nah anak-anak nih kan kadang dia lagi nggak sakit aja mudi dok, nah apalagi ini lagi sakit, lagi sesek, batuk-batuk terus, nah biasanya kan kurang kooperatif, namanya anak-anak belum ngerti ya dok ya. Nah ini dokter Erna ada masukan nggak untuk ibu-ibu yang lagi nonton live ini? Gimana gitu menangani anaknya yang sesek kayak gitu dok? Anak-anak itu biasanya dia suka menirukan sih ya, kalau orang tuanya ngapain gitu, orang tuanya latihan nafas, ikut angkat tangan, ikut tarik nafas, coba diajak. Oh iya betul. Jadi ajakan bersama gitu kan, biasanya dia kan lebih suka iya. Atau kalau iya betul dokter, tertarik gitu ya, mungkin tidak tertarik, iya permainan, coba permainan juga bisa. iya. Bisa permainan tiup gelembung sabun itu bisa juga. Oh iya benar juga ya dok. Jadi tarik nafas dalam, buang nafasnya lewat mulut sambil mainan tiup gelembung balon, gelembung sabun itu. Iya. Terus bisa juga pakai cat air. Cat air itu kan kalau ditaruh di atas air itu, terus kita tiup kan airnya bisa bergerak. Oh iya. Nah itu. Iya betul dokter. Oh iya. Semenarik mungkin lah, yang dia bisa latihan nafas tapi dia nggak kerasa kalau dia itu disuruh latihan nafas kan sambil bermain. Iya betul. Berarti orang tuanya juga diajak kreatif juga nih ya dok ya. Iya betul, harus kreatif. Pasti belum pada kepikiran nih mami-mami nih di sini nih. Kita dapat ilmu. Suka nyanyi juga bisa dilakukan, suruh sambil bernyanyi tapi ya nyanyinya di dalam mulut gitu. Itu juga mau nggak mau kan dia ada tahan nafas. Ada latihan nafas, dia sukanya nyanyi apa gitu. Oh gitu. Nyanyi coba, tapi nggak boleh buka mulut, itu kan tantangan ya, kadang. Iya betul. Ada tantangan juga. Wah ini bisa. Ilmu banget nih dok. Banyak cara sih sebenarnya. Iya sih, anak-anak karena suka copying ya dokter. Iya betul, suka copying. Suka mencontoh dia. Mencontoh. Jadi tergantung orang tuanya melakukan apa, dia juga ikut melakukan kan ya. Kalau yang sudah kooperatif bisa diajak latihan nafas kan. Atau bisa yang sambil tiduran gitu, misalnya anaknya mager nih, males ngapa-ngapain, sambil tiduran pun bisa kan latihan nafas. Disuruh letakkan aja bantal kecil di atas perut. Letakkan bantal kecil di atas perut. Diletakkan bantal di atas perut. Tarik nafas, nanti kan bantalnya bisa naik turun, buang nafas. Turun, jadi dia konsentrasi turun ke bantalnya gitu. Ke bantalnya, iya. Banyak cara kalau anak-anak. Dok ya malahan ya. Jadi kan jadi kan enggak nafas aja. Supaya mau latihan nafas gimana caranya? Iya, harus kreatif pokoknya ya dok ya. Oke tuh Mam, sudah ada masukan-masukan dari dokter Erna nih, menarik banget. Terus kalau itu kan pada lansia dan anak-anak ya dokter, yang kena COVID kan juga mencakup, bisa juga ibu hamil nih dok. Ibu hamil kan banyak ditemuin nggak COVID aja mereka udah sesek. Ini tambah COVID nih dok, jadi lebih sesek lagi. Nah mungkin dokter Erna ada masukan untuk bumil-bumil di sini yang lagi nonton IG Live. Mungkin gimana supaya nggak terlalu sesek gitu? Kalau bumil sebenarnya asal posisinya
nyaman ya, maksudnya misalnya kalau hamilnya masih kecil prone mungkin masih boleh ya, tapi kalau hamilnya besar untuk prone tidak disarankan ya. Tapi untuk latihan nafas yang lain usia sampai berapa ya dok prone itu? Biasanya mulai ya trimester mulai 2 harus hati-hati ya, 2 ke 3 itu kan mulai besar. Tapi kalau nggak perlu prone kan juga bisa latihan nafas yang seperti yang lain sambil duduk bersandar. Biasanya bumil-bumil kan punggungnya sakit ya. Sakit gitu ya. Sakit kan mulai pegel gitu dok. Pegel, latihan sambil duduk bersandar. Nggak apa-apa. Senyaman. Terus banyak yang suka pijit-pijit dokter. Kalau pijit harus yang ngerti ya dok ya. Iya sebaiknya ya. Kalau salah pijit tidak menyebabkan penyakit. Oke, latihan nafas tadi sama proning untuk trimester pertama ya dokter ya. Iya, kalau memang dibutuhkan ya, kalau nggak butuhkan ya nggak perlu. Kan masih banyak posisi lain bisa untuk latihan nafas. Sebenarnya untuk bumil tanpa kena COVID pun kan ada ya latihan nafas untuk persiapan persalinan juga ada. Oh iya betul. Sama iya sih. Dok, itu sama dok. Tuh. Dan nggak boleh panik ya dok pastinya. Ya nomor 1 nggak boleh panik. Semakin panik semakin susah. Iya. Betul, itu ya bumil-bumil yang lagi nonton ya. Ini sekalian lagi nih dok, mumpung lagi ada ahli kardiorespirasi nih. Banyak juga yang nanya nih dok, apakah aman kalau latihan pernafasan pada pasien-pasien dengan komorbid, misalnya komorbid penyakit jantung begitu dok. Latihan-latihan tadi aman ya dok ya? Sebenarnya nggak apa-apa ya. Posisi prone aja mungkin yang nggak boleh ya. Yang harus hati-hati sih mungkin boleh, tapi harus hati-hati karena itu kan membuat beban jantungnya berat kan, ada tekanan. Oh begitu. Tapi yang nggak apa-apa dilakukan, boleh. Baik dok. Jadi untuk yang proning ini untuk komorbid dengan penyakit jantung itu harus dengan saran spesialis gitu ya dok ya? Iya. Dan penyakit jantung banyak ya. Untuk yang lainnya aman lah ya dok? Aman, lainnya aman. Untuk macam-macamnya juga hampir semuanya dipukul rata. Berarti kalau kelainan jantung berarti proning sebaiknya dihindari gitu ya dok? Ya betul, lebih gampangnya gitu aja. Iya gitu aja. Masih banyak latihan yang lain kan ya dok ya? Betul, yang aman kita lakukan yang aman saja. Yang aman, iya. Baik. Dok, untuk latihan pernafasan ini yang mau ini sedikit saya cerita ya. Bahkan untuk pasien yang dokter boleh pre-operasi, jadi sebelum operasi jantung pun latihan nafas diperlukan. Jadi seperti mempersiapkan nanti untuk post operasinya juga latihan nafas. Jadi tidak semata-mata hanya latihan nafas itu untuk yang problem pernafasan saja. Begitu. Jadi untuk yang sebelum operasi dan sesudah operasi. Iya. Betul. Baik dokter. Lalu dokter, kayak latihan-latihan yang tadi sudah dokter jelaskan, apakah itu bisa mencegah gejala long COVID dokter? Karena rata-rata kan yang setelah COVID itu banyak yang mengalami long COVID dokter. Ya betul. Banyak pasien yang post COVID itu memang keluhannya jadi mudah sesak, mudah lelah ya, paling banyak yang saya temukan. Betul dokter. Ya, pernapasan ini sangat membantu. Kalau untuk mencegah gejala bisa ya, tapi kalau untuk mencegah COVID nggak bisa ya dengan latihan. Mencegah gejala ya COVID dokter. itu kalau untuk memperbaiki gejala tentunya bisa sangat membantu.
Baik. Nanti harus rajin latihan juga ya dokter, bisa untuk Ya, mencegah gejala-gejala yang berat. ya, dan untuk yang latihan di kondisi tadi Iya. juga penting. Pasien yang ada post COVID-nya, ada mudah lelah, itu juga penting latihan di kondisi. Iya dokter. Ya rata-rata memang mudah lelah ya dok ya. Ya, mudah lelah biasanya. Biasanya naik tangga tingkat nggak masalah. Ini kok setelah COVID naik belum satu tangga selesai sudah setengah. Udah diem dulu gitu. Kok lelah gitu. Iya. Ngos-ngosan gitu. Ya, nafas bisa membantu di situ. Baik. Jadi latihan ini bagus banget sih ya dok ya untuk mencegah gejala-gejala yang berat lainnya. Terus yang banyak nanya juga, kalaupun nanti latihan nafas itu sampai kapan gitu dok latihan itu? Apakah ada batasan waktunya? Misalnya sudah kayak begini, udah boleh nih dikurangin atau boleh berhenti atau gimana gitu dokter, silakan. Sebenarnya latihan nafas boleh dilakukan sepanjang hayat. Nggak sama ada. Siapa aja. Sama siapa. Kan orang sehat pun juga penting sih untuk latihan nafas. Makin tambah usia kan kondisi fungsi organnya juga pasti menurun ya. Jadi memang mau nggak mau harus dilatih kan ya, seperti itu. Mungkin kalau untuk frekuensi latihannya yang mungkin bisa mengurangi itu mengukur dari kemampuan sendiri, jadi toleransi dari masing-masing orang sendiri. Oh kayaknya saya mulai bisa mengurangi nih karena aktivitas saya sudah bisa kembali seperti semula, misalnya sudah nggak ada sesak, sudah nggak ada masalah lah. Nah, latihan nafasnya boleh mulai kurangi. Tapi latihan nafas dilakukan terus tidak ada masalah dan pasti lebih baik, malah lebih bagus ya. lebih bagus. Seperti olahraga yang dengan mengatur nafas itu pasti hasilnya lebih baik daripada hanya sekedar bergerak ya. Tapi dengan pola nafas itu lebih karena oksigenasinya juga diatur ya, bukan untuk sel-sel. Iya betul dokter. Lebih baik. Oke dokter, tapi nggak ada batasan ya dok untuk pasien yang COVID-nya demikian tuh tidak boleh. Kalau yang COVID-nya gini boleh gitu, gimana dok? Ada nggak sih dok kayak perbedaan latihannya gitu? Kalau latihan nafas tuh sesuai toleransi sih, jadi frekuensinya tadi sehari mau 3 kali, 5 kali senyamannya, sesuai toleransi. Sama dia bisa melakukan, harus dilakukan gitu. Jadi nggak terus jadi memanjakan ya, mager itu langsung jadi malah mager gitu. Betul. Ngapain sampai jelek baru capek dikit, aduh kayaknya aku capek deh gitu. Lanjutin. Gak dilanjutin, padahal sebenarnya nggak capek-capek amat, cuma males ya mungkin. Bisa, iya benar. Males ya, itu harus melawan kemalasan. Males tuh ya penyakit yang paling harus dilawan. Baik dok. Oh ya, terus tadi yang tentang anosmia tuh dok, yang nggak bisa membau itu tadi, ada nggak sih dok latihan-latihan khususnya kalau di bagian rehabilitasi medik gitu dok, untuk teman-teman yang mungkin COVID atau sudah selesai COVID tapi masih long COVID-nya nggak bisa membau gitu dokter? Kalau anosmia mungkin sebenarnya lebih ahlinya untuk THT ya, tapi mungkin saya bisa tips ya. Cuci hidung itu penting. Cuci hidung, terus kalau latihan membau, latihan saja dengan aroma-aroma yang agak menyengat gitu, misalnya kopi, vanili. Jadi penciuman itu mulai dikenalkan lagi dengan aroma-aroma seperti itu. Cium bunga itu tadi juga bisa. Cium bunga juga bisa dilakukan sama anak kecil yang tadi
sambil latihan nafas itu. Oh iya betul dokter, iya. Latihan untuk anak-anak tadi. Nah bisa. Baik. Mungkin jadi selain cuci hidung tadi juga latihan membau yang kayak seperti kopi, vanili, bunga gitu ya dok ya. Iya. Jadi dikenalkan kembali saraf-saraf penciumannya begitu ya dokter. Betul. Dilatih. Nanti kalau kita latihan, iya. Tapi ada nih dok yang kayak beranggapan kalau susu tertentu itu bisa mempercepat pembalian fungsi penghidung. Itu bener apa enggak dok? Gimana tadi agak sedikit putus. Jadi kayak merek-merek susu tertentu itu bisa mengembalikan fungsi penghidu. Itu bener atau enggak dok? Itu hoax atau fakta? Saya belum pernah baca ya artikelnya ya. Tapi mungkin kalau susu itu paling enggak menambah stamina atau membantu nutrisi ya dok ya. Nutrisi mencukupi kebutuhan ya itu bisa ya. Tapi karena itunya ya dok ya mungkin jadi ada perbaikan. Saya belum pernah baca gitu. Mungkin baik dokter. Iya. Baik dokter. Nanti tuh setelah dinyatakan sembuh begitu dok dari COVID, berarti kita masih bisa terus melakukan latihan pernafasan seperti yang tadi disampaikan oleh dokter Etna ya dok ya? Boleh. Nggak ada masalah ya dok ya? Nggak ada masalah. Boleh sekali. Dan dengan latihan nafas tuh kita makin relax juga, kepikiran juga ya. Jadi kayak main exo. Iya betul. Nah itu. Iya betul dokter. Sebenarnya manfaatnya baik ke pernafasan. Lebih ya begitu ya dokter. Ternyata banyak banget teman-teman ilmu yang kita dapatkan dari dokter Erna. Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi gitu ya. Ini teman-teman yang mau bertanya juga masih bisa ya teman-teman. Kalau seandainya ada pertanyaan yang mau ditanyakan bisa langsung aja di kolom komentar. Ini tadi pertanyaannya udah semua dok, yang untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah dirangkum dari teman-teman yang sering ditanyakan ya dokter. Iya, pertanyaan-pertanyaan yang sering ini ya memang muncul. Sering sekali ditanyakan, iya. Jadi jadi kita harus ngelatih penciuman juga ya dok ya, kayak mencium bau-bauan gitu ya, walaupun nggak sakit ya dok ya. Ya mungkin kalau yang anosmia itu ya yang wajib latihan mau nggak mau, terutama ya berapa lama soalnya, jadi ada anosmia terus, jadi kan menyebabkan nafsu makannya juga turun. Nanti kan jadi betul, dokter. Yang lain kalau nutrisinya tidak tercukupi kan jadi masalah yang lain jadi timbul juga gitu, walaupun hanya berawal dari anosmia nggak nutrisi. Imunitas bisa turun juga ya dok ya? Iya pasti itu. Karena kurang makan ya kan? Nah, nutrisinya nggak cukup kan ya. Padahal kayaknya sepele berawal anosmia. Iya, nggak bisa membau aja gitu ya dok ya. Tapi nafsu makan juga akan ikut menurun akhirnya. Kurang nutrisi, kurang energi, nanti imunitasnya juga bisa akhirnya turun ya, gitu teman-teman. Akhir-akhirnya pasti kualitas hidupnya juga menurun. Betul. Ya nafas nih kan kita apa ya, dasar dari orang beraktivitas itu kan nafas ya. Orang bisa beraktivitas pun kalau nafasnya bagus, orangnya bisa sehat bugar ya. Aktivitasnya bagus, kualitas hidupnya juga pasti bagus juga. Kalau aktivitasnya lebih baik ya, aktivitasnya berkurang, mungkin dia nggak bisa kerja, yang anak-anak nggak bisa sekolah, kan kualitas hidupnya juga menurun jadinya. Padahal dari nafas ini ya. Iya, baru dari nafas aja dok. Baru dari nafas. Kayaknya sepele tapi ya penting menurut saya itu. Dan sering terlupakan sebenarnya nafas itu, karena apa ya, kita sehari-hari sudah
tidak perlu berpikir dengan bernafas itu tidak perlu berpikir. Iya betul. Kan otomatis jadi ya terlupakan. Iya, dan harus setelah dengan adanya COVID ini jadi lebih mensyukuri ya dok ya. Iya. Udara yang ada selama ini dihirup gitu ya dok ya. Lebih aware. Lebih aware juga. Baik. Ini yang pertanyaan-pertanyaannya malah ke yang lain-lain nih. Teman-teman ada yang ke mata dokter. Teman-teman, jadi mungkin nggak datang dari awal ya. Jadi ini untuk hari ini narasumber kita adalah Dokter Erna, spesialis KFR teman-teman. KFR itu apa sih? Itu rehabilitasi medik teman-teman. Jadi Dokter Erna ini subspesialisasinya kardiorespirasi ya dokter. Jadi kalian yang mau bertanya tentang masalah-masalah pernafasan ketika COVID bisa langsung ditanyakan di kolom komen juga teman-teman. Tadi udah banyak dijelaskan sama Dokter Erna juga. Untuk mungkin pada belum tahu. Jawab. Oh iya dokter, silakan dokter. Ya, maksudnya kalau pertanyaannya masih dalam lingkup rehabilitasi, mungkin saya masih bisa menjawab. Tapi kalau sudah matang itu kan sudah lebih ada ahlinya lagi ya. Oh iya, jadi tuh pertanyaannya gini dokter, untuk glaukoma, apakah ada latihan atau rehab untuk menurunkan tekanan intraokulernya dokter? Iya, kalau itu udah lebih spesialistik mata ya. Iya, iya betul dokter. Kalau rehabilitasi mata apa ya? Mungkin zaman pandemi ini. Karena ada nggak dokter zaman pandemi? Sebenarnya ada kayak senam sih ya, senam supaya mata itu tidak fokus terus ke gadget, ke laptop, ke komputer itu tiap. Iya betul. Wah iya sih dokter, pasti ngeliatin itu terus. Betul. Mau nggak mau karena sakit, mager, terus lihat aja gitu gadget gitu kan dok. Iya. Yang 20 menit kita bisa. Gimana tuh dok latihan? Bukan mata bisa. Pemajaman mata bisa ya 20 menit bisa sih. Kadang orang kalau udah sejam gitu tahu-tahu main HP sejam ya nggak kerasa ya, lihat YouTube itu 2 jam nggak kerasa, matanya lelah nanti. Itu bisa memejamkan mata atau lihat jauh. Dipejam. Oh lihat jauh. Dan gerakan mata itu kan seringnya kalau lihat komputer atau apa kan banyak ke bawah ya, maksudnya untuk gerakan bola mata. Jadi gerakan ke arah yang lain, ke atas, ke samping, atas kanan, kiri, bawah, itu seperti olahraga mata itu bisa dilakukan. Mungkin melakukan gerakan bola mata gitu ya dok? Iya betul. Jadi otot yang kerja kan nggak itu saja ya, otot mata yang kerja kan ngarahnya ke bawah terus. Betul. Itu berapa lamanya senyamannya aja ya dok ya? Ya kayak olahraga sih paling berapa detik ditahan, misalnya ke atas berapa detik, 5 hitungan, nanti ke atas kanan berapa hitungan, ke segala arah kayak 8 arah mata angin itu. Oh iya dok. Oh gitu. Terus mata kalau melihat jauh ya udah capek ya, kalau lihat jauh ya sekitar sejauh 20 feet gitu. Teman-teman lihat jauh juga penting, jangan lihat ke gadget terus, jangan baca buku terus juga ya dokter ya. Pasti nanti lelah matanya. Jaraknya deket terus. Lihat hijau-hijau itu pohon-pohon. Biasanya kalau lihat warna hijau tuh mata lebih rileks ya. Lebih segar gitu ya dok, lebih rileks gitu ya dok ya. Ada pertanyaan lagi nih dokter. Dari ini spesial nih dari papa saya sendiri. Tanya dok, dulu pernah beredar berita bahwa tes menahan nafas bisa menunjukkan terkena COVID atau tidak. Itu hoax atau fakta ya dok?
Kalau tes tahan nafas itu justru untuk mengetahui fungsi paru ya mungkin ya. Tapi kalau untuk tahu COVID ini positif atau tidak mestinya tidak bisa ya. Tapi mungkin gitu ya Dok. analoginya mungkin kalau kena COVID terus pernapasannya terkena jadi fungsinya menurun mungkin maksudnya itu. Tapi kalau mungkin lebih ke fisiologi ya Dok ya. Iya betul, fisiologi nafas. Kalau tidak bisa kayak yang praktikum itu ya Dok ya. COVID ya. Oh iya, praktikum. Iya. Iya praktikum Pak. Tapi kalau COVID atau enggaknya tetap ya Dok ya, baku emasnya ya dengan itu ya Dok ya, swab ya. Iya. Dan nanti jadi nggak perlu periksa swab dong kalau begitu dengan tes nafas saja. Iya. Berarti nggak ini apa? Itu masih hoax sih, belum. Ya, mungkin analogi pikirnya itu ya. Analogi aja ya Dok ya. Analoginya. Mungkin suatu bisa apa ya kasarannya ya. Oh ini pertanda nih jangan-jangan fungsi nafasnya menurun jadi aware nih jangan saya ada COVID atau tidak, nah, harus periksa. Mungkin seperti itu maksudnya. Tapi sebenarnya banyak penyakit paru yang lain juga kan ya Dok yang bisa menurun fisiologi paru. Banyak sekali ya kan. Itu salah satunya aja ya Dok ya. Salah satunya aja. Karena kan memang yang lagi booming COVID ya, jadi yang ini beritanya langsung dipotong dari tahan nafas, tes tahan nafas ke COVID. Padahal ininya jembatannya panjang banget. Iya betul dokter. Iya begitu. Mungkin dokter ada yang mau ditambahkan lagi nggak Dok? Untuk yang lagi isolasi mandiri atau mungkin dokter ada yang mau ditambahkan lagi Dok? Untuk audiens gitu? Untuk audiens ya. Yang penting sih latihan nafas, buat diri sehappy mungkin sama senam-senam ringan ya, latihan di kondisi itu. Jadi jangan mager terus supaya pemulihannya untuk jadi optimal. Untuk makanan-makanan gitu ada yang ada perbedaan nggak Dok? Kalau makanan sih apa aja ya nggak apa-apa ya. Yang penting nutrisinya tercukupi, gizi seimbang, udah nggak apa-apa sih. Baik. Nanti kalau makan satu terlalu banyak kan juga jadi nggak seimbang ya. Jadi yang penting kan. Iya betul. Gizi seimbang. Iya, pokoknya yang berlebihan, apa-apa yang berlebihan nggak bagus ya Dok ya? Iya, kurang nggak boleh, lebih ya nggak boleh, pas. Oh, ini pertanyaannya yang tadi sudah dijawab juga Dok, ada Kak, gimana cara agar kita bisa mengatur pernafasan saat terkena COVID? Tadi udah dijelasin ya teman-teman, ada cara-cara untuk latihan nafas, bisa dimasas atau dipijit, sudah dijelaskan oleh Dokter Erna begitu. Bisa dimasas atau pijit otot dada, pundak, kemudian dikompres ya dokter ya dengan air hangat ya Dok. Air hangat boleh. Terus sambil dilatih gerakan santai otot dada dan pundaknya. Kemudian bisa dilakukan latihan batuk juga teman-teman. Latihan batuknya pertama latihan nafas dulu teman-teman. Jadi tarik nafas dalam, kemudian tahan, kemudian hembuskan gitu ya teman-teman. Latihan nafas, terus jangan panik. Sama harus dikondisi. Jadi latihan fisik tetap perlu ya dokter. Bergerak. Yang penting bergerak pokoknya jangan mager gitu. Iya. Iya, rata-rata pada itu merasakannya jadi sesak malah sesudah sembuh dari COVID gitu dokter. Iya, udah lelah biasanya. Yang tadinya kerja segini nggak apa-apa, terus sekarang post COVID jadi udah ngos-ngosan, udah lelah. Iya betul. Baik dokter, ini kita tidak terasa yang dikonsulkan ke rehab untuk deconditioningnya ya, untuk pemulihan kondisinya post COVID.
Hmm, banyak ya dokter akhir-akhir ini berarti ya. Dan Baik dokter. Baik dokter, ini kita sudah ada di penghujung acara dokter. Ini kita sudah 1 jam nggak kerasa ya dokter. Ternyata seru banget teman-teman. Iya, seru sekali dan ilmu-ilmu yang diberikan oleh dokter Erna ini insya Allah akan bermanfaat buat teman-teman di sini yang hadir dan buat saya sendiri tentunya. Terima kasih ya dokter untuk kehadirannya dan kesempatannya mau sharing sama kita semua ya dokter. semoga Ya, bermanfaat. mungkin di sini. Iya, semoga pasti bermanfaat dokter. Mohon maaf kalau ada salah. Baik teman-teman. Iya, mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah-salah kata dan ada yang mungkin kalau ada yang kurang tadi sudah ditanyakan semua. Mungkin itu teman-teman yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin sekian dokter. Terima kasih ya dok ya. Sama-sama. Selamat siang. Iya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya.